Waktu hidup itu singkat. Tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar. Baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. The time of life is short, kata Shakespeare. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk koleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai, kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh dan seterusnya. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang baik kalau dia berbuat salah, dia segera sadar, dijadikannya sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka Nabi berpesan, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung benar orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada. Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Ya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana?
gaya hidup yang berkeseimbangan. Ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Marilah kita semua menyadari, hidup ini sebuah putaran menunggu giliran, dan jabatan adalah amanah. Anda punya uang 1 juta rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1000 ketimbang Anda 1 juta. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1 juta, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya malah kita digigitnya. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesalah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Makanya musibah itu kan kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian. Kalau menimpa orang setengah baik itu paru-paru yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang hobi, ngaji nyolong jalan terus. Orang separuh-separuh seperti itu kalau dapat musibah itu namanya teguran, bukan ujian. Kenapa ditegur? Lalai. Nah, kalau orang jahat dapat musibah itu namanya persekot. Uang muka tanda jadi. Kontannya nanti di akhirat. Kalau diuji, bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Kalau ditegur, introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Bertali-tali, bersambung-sambung musibah ini. Dan musibah kalau datang tidak pernah memilih. Biasanya kalau kita ini kan kalau lagi kepepet, sulit, sakit, sama Allah dekat bener. Kalau rezeki lagi payah, lapangan kerja lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikasih keluangan sedikit, tamat, wassalam. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri. Jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka.